Halo semuanya, saya Leonardo Octaviano dan teman saya Carolina Josefina Odi ingin menjelaskan tentang cost volume profit atau CVP analysis. Oke, daftar isi. Daftar isi kita di sini membagi menjadi 4 bagian, yaitu konsep asumsi dan manfaat CVP, sensitivity analysis, break even point atau BEP dan project sales, margin of safety atau most, degree of operating leverage atau DOL, shutdown point, BEP dan project sales untuk multiple product, grafik CVP, pengaruh perubahan variabel terhadap CVP, sales mix variance, dan sales quantity variance. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar CVP analisis. CVP sendiri adalah singkatan dari Cost Volume Profit, artinya analisis ini digunakan untuk memahami hubungan antara biaya, jumlah unit yang dijual, dan laba dihasilkan. Oke, saya akan menjelaskan tiap elemen yang ada di sini. Pertama adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu contohnya seperti sewa kantor atau gaji karyawan tetap yang nggak berubah walaupun produksi naik atau turun. Sementara biaya bahan baku listrik, biaya bahan baku listrik per unit atau ongkos kirim itu naik kalau jumlah produksinya atau penjualannya naik. Selanjutnya adalah volume penjualan. Jumlah barang ini atau jasa ini penting karena semakin banyak yang kita jual, semakin besar juga potensi laba yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya adalah laba atau rugi. Dari hubungan biaya volume dan biaya, inilah yang kita bisa tahu apakah perusahaan untung atau rugi atau hanya impas. Tujuan utamanya adalah mengetahui break even point atau titik impas dan juga membantu manajemen dalam membuat proyeksi laba di masa depan. Selanjutnya adalah asumsi CVP. CVP analis itu nggak bisa dilakukan sembarangan karena ada beberapa asumsi yang menjadi dasar analisis ini. Tujuannya supaya hasil analisis ini lebih akurat atau konsisten. Berikut adalah asumsinya. Pertama, harga jual per unit itu tetap. Kita anggap harga produk ini tidak berubah selama proses analisis. Selanjutnya adalah biaya dapat dipisahkan tetap dan variabel. Artinya adalah semua biaya bisa diklasifikasikan dengan jelas dalam biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya adalah biaya tetap tidak berubah dalam kisaran relevan. Contohnya, selama produksi masih dalam 0 sampai 10.000 unit, biaya tetap seperti sewa dan gaji itu nggak akan berubah. Selanjutnya adalah biaya variabel per unit tetap. Misalnya, biaya bahan baku per unit itu selalu sama walau produksinya naik. Dan selanjutnya yang terakhir adalah semua unit diproduksi langsung dijual. Artinya tidak ada penumpukan persediaan. Semua barang yang dibuat itu langsung laku dijual. Kalau asumsi ini tidak dipenuhi, maka hasil CVP itu bisa jadi kurang tepat. Oke, pada pembahasan kali ini kita tentu saja akan membahas mengenai apa sih manfaat dari CVP atau Cost, Volume, and Profit. Nah, yang pertama seperti yang tertera itu manfaatnya adalah menentukan break-even point atau BEP, yaitu titik di mana perusahaan itu tidak mengalami keuntungan atau laba maupun kerugian. Ini penting agar kita sebagai perusahaan itu tahu kira-kira berapa sih target minimum ataupun maksimal dari penjualan kita. Lalu untuk manfaat yang kedua adalah CVP itu berguna untuk merancang target penjualan yang lebih terstruktur dan juga sesuai dengan kapasitas dan proyeksi dari laba ataupun keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Lalu untuk manfaat CVP yang ketiga adalah menganalisis dampak dari perubahan suatu biaya ataupun harga terhadap laba, sehingga perusahaan itu bisa mengantisipasi efek dari kenaikan biaya ataupun penyesuaian dari harga jualnya. Lalu untuk manfaat CVP yang keempat yaitu mendukung keputusan manajerial, seperti menentukan strategi penjualan ataupun efisiensi dari produksi. Lalu untuk manfaat CVP yang terakhir, uh,
CVP itu juga dapat membantu perusahaan untuk memahami risiko bisnis melalui proyeksi skenario. Jadi, kita ataupun perusahaan itu bisa lebih siap terhadap berbagai kemungkinan, buruk yang mungkin saja bisa terjadi di masa depan. Jadi kita udah punya, gambaran tentang future. Oke, sekarang kita akan masuk ke sensitivity analysis, yaitu alat bantu yang digunakan untuk melihat dampak perubahan salah satu variabel terhadap laba perusahaan. Contoh sederhana seperti ini. Jika harga turun 10%, apakah perusahaan masih bisa untung atau malah rugi? Selanjutnya, jika volume penjualan naik 20%, berapa besar peningkatan laba yang bisa diharapkan? Tujuan dari sensitivity analysis ini adalah agar manajemen bisa mengelola risiko dan membuat perencanaan yang lebih fleksibel dan realistis. Karena dalam kenyataannya kondisi pasar itu dinamis. Harga bisa naik, biaya bisa berubah, dan permintaan bisa fluktuatif. Dengan adanya sensitivity analysis, kita jadi nggak kaget dan bisa siap dengan berbagai skenario bisnis yang mungkin terjadi. Berikut adalah penjelasan dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Carolina. Oke, hai semuanya. Jadi untuk poin selanjutnya kita akan membahas tentang break-even point and projected sales or multiple product. Jadi break-even point atau BEP atau Indonesianya adalah titik impas itu merupakan kondisi di mana total pendapatan dari perusahaan itu sama dengan total biaya. Jadi perusahaan itu berada di posisi tengah-tengah, tidak untung maupun juga perusahaan itu tidak rugi. Kalau misalnya produknya itu lebih dari satu, kita itu tidak bisa menggunakan hanya satu break even point saja, tapi kita harus menggunakan yang namanya sales mix atau proporsi penjualan masing-masing produk. Nah, contohnya itu, jika produk A itu menyumbang sekitar 60% dan produk B itu menyumbang sekitar 40%, maka kita bisa menghitung break even point ini menggunakan rumus kontribusi margin rata-rata. Dengan cara ini atau dengan rumus ini, kita itu bakal tahu berapa total unit penjualan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menutup semua biaya tetap. Hai semua, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu grafik CVP atau Cost, Volume, and Price. Nah, grafik CVP ini ternyata sangat berguna untuk membantu perusahaan memvisualisasikan hubungan antara cost, volume, dan juga price. Nah, seperti yang kalian lihat, di dalam grafik CVP ini biasanya tuh ada 3 garis utama. Yang pertama itu adalah garis untuk total pendapatan, total biaya, dan juga garis lurus dari biaya tetap. Nah, titik di mana garis pendapatan itu memotong total biaya, itulah yang biasa kita sebut sebagai titik impas atau break even point. Nah, kita juga bisa melihat dalam grafik CVP ini ada area rugi dan juga area laba. Terus juga kita bisa menghitung margin of safety. Nah, grafik CVP ini sangat membantu kita, terutama perusahaan, dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat, terutama saat perusahaan itu ingin tahu kira-kira bagaimana sih efek dari perubahan harga jual atau volume penjualan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan masuk pada perubahan variabel pada CVP atau Cost, Volume, and Price. Jadi dalam kehidupan nyatanya atau dalam praktiknya itu, harga jual, terus biaya variabel, maupun biaya tetap itu ternyata bisa berubah-ubah. Misalnya, kalau harga jualnya naik, otomatis contribution margin-nya itu juga naik. Nah, artinya BEP atau break even point-nya itu bisa tergapai lebih cepat. Tapi kalau misalnya biaya variabelnya naik, terus contribution margin-nya itu turun, nah BEP atau break even point-nya itu jadi lebih jauh. Nah, untuk menganalisis perubahan variabel pada CVP ini, kita
bisa menggunakan analisis sensitivitas yang udah aku jelaskan sebelumnya. Analisis sensitivitas ini berguna untuk memproyeksikan secara langsung berbagai skenario maupun mengelola berbagai resiko agar keputusan bisnis dan juga keputusan perusahaan itu bisa lebih tepat eksekusinya. Jadi tidak ada keraguan untuk mengambil keputusan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai menghitung sales mix variance dan juga sales quantity variance. Jadi, dalam akuntansi manajemen, kita juga tidak lupa membahas mengenai dua sales variance ini. Nah, jadi kita akan masuk ke poin pertama, yaitu adalah sales mix variance. Nah, sales mix variance ini menghitung dampak dari perubahan proporsi penjualan antar produk terhadap margin kontribusi. Jadi perusahaan itu bisa melihat kira-kira apakah pergeseran proporsi produk mereka itu membawa pengaruh buruk atau justru membawa pengaruh baik atau meningkatkan laba. Nah, untuk rumusnya itu kita bisa menggunakan sales mix actual dikurang sales mix anggaran dikali total unit penjualan dan juga dikali contribution margin. Lalu, untuk yang poin kedua adalah sales quantity variance. Jadi, sales quantity variance ini menghitung dampak dari perubahan jumlah total unit yang terjual oleh perusahaan. Misalnya, target awalnya itu adalah 1.000 unit nih yang mau perusahaan jual. Tapi ternyata yang berhasil terjual itu adalah 1.200 unit. Nah, sales quantity variance ini akan menunjukkan kira-kira berapa besar tambahan labanya atau keuntungannya atau kekurangan dari kerugian yang dihasilkan. Nah, untuk rumus dari sales quantity variance ini adalah total unit actual dikurang anggaran, lalu dikali sales mix anggaran, lalu dikali lagi dengan contribution margin anggaran. Nah, melalui dua variance ini, baik sales mix variance dan sales quantity variance, ini sangat penting bagi perusahaan untuk mereka mengevaluasi bagaimana sih kinerja penjualan mereka secara lebih detail dan juga lebih mendalam. Oke, jadi kita akhirnya sampai pada bagian conclusion atau kesimpulannya. Nah, seperti yang aku dan juga partner aku bahas, Leonardo Octaviano, kita itu untuk materi ini dalam analisis CVP atau Cost Volume Profit, kita mempelajari bagaimana hubungan antara biaya, volume, penjualan, dan juga laba atau keuntungan dalam berbagai asumsi dasar yang digunakan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan bisnis oleh suatu perusahaan. Nah, salah satu alat penting yang digunakan yaitu sensitivity analysis yang berguna untuk melihat dampak besar dari perubahan suatu variabel terhadap laba ataupun keuntungan perusahaan. Nah, tidak lupa juga kita juga membahas mengenai break-even point atau BEP dan juga projected sales untuk menentukan kira-kira kapan perusahaan itu mulai mengalami keuntungan dan memproyeksikan target penjualan mereka secara tepat. Selain itu, kita juga membahas mengenai konsep seperti margin of safety atau MOS, degree of operating atau degree of operating leverage atau DOL, dan juga shutdown point untuk membantu perusahaan menilai berbagai macam resiko yang mereka dapatkan dan juga bagaimana ketahanan usaha mereka. Lalu kita juga membahas bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk, itu mereka harus memberlakukan perhitungan BEP atau break-even point-nya, dan juga proyeksi penjualan berdasarkan sales mix. Dan juga kita membahas mengenai visualisasi dalam bentuk grafik CVP yang membantu perusahaan itu memahami kondisi keuangan mereka itu secara lebih tepat dan juga lebih cepat.
Nah, perubahan-perubahan pada variabel utama seperti harga jual, biaya tetap, dan juga biaya variabel itu dapat berdampak besar terhadap perencanaan laba, sehingga dapat diberlakukan analisis keuangan secara lanjutan. Terakhir, aku dan juga Leonardo membahas mengenai perhitungan sales mix variance dan juga sales quantity variance untuk menghitung penyebab selisih laba dari segi ataupun sisi penjualan produk perusahaan. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia untuk menonton pembahasan presentasi kami mengenai CVP analysis atau cost, volume, and price analysis. Kami memohon maaf apabila saat melakukan presentasi kami melontarkan atau mengucapkan kata-kata yang kurang pantas. Semoga melalui presentasi kami ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Bye-bye.